Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM J1A01978 dari kelas ITP Genap. Dalam video ini saya akan membuat penyelesaian secara grafis dari contoh kasus pada industri mesin pengaduk dodol dan mesin pengolahan keripik yang ada pada video sebelumnya. Di video sebelumnya kita juga sudah membuat formulasi matematisnya dari kasus tersebut. Selanjutnya kita ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi mesin pengaduk dodol dan pemotong keripik. Memaksimalkan keuntungan kita simbolkan dengan huruf Z. Kemudian kita tambahkan persamaannya, yaitu 400X ditambah 100Y, di mana X ini adalah keuntungan dari mesin pengaduk dodol dan Y keuntungan dari mesin pemotong keripik. Dengan kendala yang pertama, yaitu pengukuran dan pemotongan bahan baku 10X ditambah 2Y kurang dari 300. Kendala kedua yaitu perakitan dan pengecetan 3X ditambah 2Y kurang dari 120, dan kendala ketiga untuk pengujian mesin yaitu 2X ditambah 2Y kurang dari 100. Sekarang bagaimana cara kita untuk memaksimalkan keuntungan dengan metode grafik? Langkah yang pertama yaitu dengan membuat persamaan garis. Di sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Kemudian kita tulis kendalanya, itu kendala yang pertama 10X ditambah 2Y kurang dari 300. Ketika X sama dengan 0, maka nilai Y-nya yaitu 0 ditambah 2Y sama dengan 300, Y sama dengan 150. Kemudian saat nilai Y-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 10X ditambah 0 sama dengan 300, X sama dengan 30. Kemudian kita tarik garisnya, itu nilai Y-nya sama dengan 150 dan X-nya sama dengan 30. Kita buat garisnya. Ini adalah garis kendala A dan ini adalah daerah penyelesaian. Kemudian kita buat kendala B-nya, yaitu 3X tambah 2Y kurang dari 120. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 ditambah 2Y sama dengan 120, Y sama dengan 60. Dan ketika Y sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 3X ditambah 0 sama dengan 120, X sama dengan 40. Kemudian kita bisa membuat garisnya 60 dan X-nya sama dengan 40. Kemudian kita tarik garisnya. Ini adalah garis kendala B. Dan untuk kendala yang kecil yaitu 2X tambah 2Y kurang dari 100. Ketika X sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah tambah 2Y sama dengan 100, Y sama dengan 50. Begitupun dengan X, karena nilainya ada sama, sehingga kita buat garisnya untuk nilai Y-nya 50 dan X-nya 50.
Ini adalah garis kendala C. Langkah selanjutnya adalah kita mencari berapa yang bisa menghasilkan keuntungan paling maksimal, berapa jumlah mesin X dan Y yang akan kita produksi dengan beberapa kendala yang ada, yaitu kendala A, B, dan C. Untuk mengetahui jumlah keuntungan mesin yang paling maksimal, caranya yaitu dengan melihat titik ekstrim. Di sini titik ekstrim pertama, di sini titik ekstrim kedua, di sini titik ekstrim ketiga dan keempat karena terdapat 2 titik potong. Dan di sini titik ekstrim kelima. Dari kelima titik ekstrim ini, kita harus menguji ke dalam persamaan untuk memaksimalkan keuntungan nilainya, yaitu Z sama dengan 400X ditambah 100Y, dimana di antara kelima titik ini yang menghasilkan keuntungan paling besar atau nilai Z terbesar. Kemudian kita membuat titik ekstrim pertama. Titik ekstrimnya, titik ekstrim yang pertama yaitu ketika nilai X nya sama dengan 0 dan Y nya sama dengan 0, artinya kita tidak memproduksi berapapun untuk kedua jenis mesin tersebut. Mesin X kita produksi dengan jumlah 0 dan mesin Y kita produksi dengan jumlah 0. Ini merupakan salah satu alternatif, maksudnya tidak melanggar kendala waktu yang ada, namun dari segi keuntungan tidak menarik, artinya kita tidak melakukan produksi apapun sehingga tidak melanggar produksi apapun. Jadi nilai Z-nya ini sama dengan 0. Kemudian titik ekstrim yang kedua yaitu ketika nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 50, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu 400 dikali 0 ditambah 100 dikali 50, maka keuntungan yang diperoleh adalah 5 juta. Ini kita menggunakan satuan ribuan. Sehingga ketika kita hanya memproduksi mesin pemotong keripik, maka keuntungan yang diperoleh yaitu 5 juta. Kemudian titik ekstrim yang kelima, yaitu ketika X sama dengan 30 dan Y sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan, yaitu 400 dikali 30 ditambah 100 dikali 0, maka keuntungan yang diperoleh yaitu 12 juta. Dan untuk titik ekstrim yang ketiga dan keempat, angka tepatnya berapa? Bisa dilakukan dengan substitusi atau eliminasi. Itu yang pertama, kita lihat garis perpotongan kendala A dan B. Kendala A dan B itu 10X ditambah 2Y sama dengan 300, 3X ditambah 2Y sama dengan 120. Kemudian kita eliminasikan, yaitu 7X, karena di sini variabel yang sama sehingga kita tidak mengeliminasikan, sama dengan 180. X-nya sama dengan 180 per 7 sama dengan 25,7. Kemudian untuk nilai Y-nya yaitu kita masukkan ke kendala pertama, itu 10 dikali 25,7 ditambah 2Y sama dengan 300, 2Y sama dengan 300 dikurang 257, 2Y sama dengan 43, Y sama dengan
21. Sehingga titik potong garis kendala A dan B yaitu 25,7 untuk variabel X dan 21,5 untuk variabel Y. Dari titik potong antara kendala A dan B ini berapa jumlah keuntungan yang dihasilkan. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, itu untuk titik ekstrim yang ketiga 400 dikali 25,7 ditambah 100 dikali 21,5 dengan keuntungan 12.430. Setelah mengetahui titik potong kendala A dan B, maka kita akan mencari titik potong kendala B dan C, yaitu dengan persamaan di sini. Persamaan titik kendala B dan C yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 120 dan 2x ditambah 2y sama dengan 100. Kemudian kita eliminasikan, x sama dengan 20. Kemudian kita masukkan ke garis kendala C, yaitu 2 dikali 20 ditambah 2y sama dengan 100. 2y sama dengan 100 dikurang 40, 2y sama dengan 60, y sama dengan 30. X sama dengan 20 dan y sama dengan 30. Kemudian dari kedua titik ini kita lihat kita tulis persamaannya, itu untuk titik ekstrim yang keempat yaitu 400 dikali 20 ditambah 100 dikali 30 sama dengan 11 juta. Dari kelima titik potong ekstrim ini, keuntungan yang paling besar yaitu 12.420. Artinya ketika kita melakukan produksi mesin X sejumlah 25,7 dan mesin Y 21,5, maka akan menghasilkan keuntungan 12.430. Karena yang dihasilkan dari produksi mesin X dan Y hasilnya bilangan pecahan, maka kita bulatkan dari X dan Y ini tanpa melanggar kendala A, B, dan C. Alternatif yang bisa digunakan untuk permasalahan ini dilakukan dengan cara pembulatan. Yang pertama yaitu alternatif pembulatan pertama yaitu X dan Y-nya sama-sama dibulatkan ke atas menjadi X-nya sama dengan 26 dan Y-nya sama dengan 22. Pembulatan alternatif yang kedua yaitu X-nya dibulatkan ke atas menjadi 26 dan Y dibulatkan ke bawah menjadi 21. Alternatif yang ketiga yaitu X-nya dibulatkan ke bawah menjadi 25 dan Y-nya dibulatkan ke atas menjadi 22. Dan alternatif yang terakhir yaitu X-nya dibulatkan ke bawah menjadi 25 dan Y dibulatkan ke bawah menjadi 21. Kemudian dicek apakah melanggar kendala A, B, dan C. Kemudian kita tulis kembali kendalanya, yaitu yang A sama dengan
10x ditambah 2y sama dengan kurang dari 300. Kendala yang ke B yaitu 3x ditambah 2y kurang dari 120, dan kendala yang ke C yaitu 2x ditambah 2y kurang dari 100. Kemudian dari pembulatan-pembulatan ini kita masukkan ke garis kendala. Apabila salah satu dari ketiga garis kendala ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa digunakan. Yang pertama yaitu X-nya sama dengan 26 dan Y-nya sama dengan 22. Kemudian kita masukkan ke garis kendala yaitu 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 304. Sedangkan kendala dari A-nya ini tidak boleh lebih dari 300, artinya pembulatan ke atas tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kendala yang kedua yaitu 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 21 sama dengan 302. Ini artinya melebihi, sama halnya seperti kendala yang pertama, dia tidak boleh melebihi dari 300, jadi ini tidak memenuhi garis kendala. Dan untuk pembuatan yang ketiga yaitu 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 294. Artinya